Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang variabel penelitian. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan, yakni Ibu Mar'atus Sholihah SPDI MPDI, dan tak lupa pula pada teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum pembahasan dimulai, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe di video kali ini. Oke, mengenai variabel penelitian, kita harus memahami yang pertama, apa pengertian dan macam-macam variabel. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan variabel sebagai objek penelitian. Yang ketiga, bagaimana cara memahami variabel. Dan yang keempat, kita beri kesimpulan. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Berdasarkan pengertian dan macam variabel, istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian. F.N. Kerlinger menyebut variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran. Menurut Y.W. Base yang disunting Sampiah Faisal, yang disebut variabel penelitian adalah kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Dikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif misalnya luasnya kota, umur, banyaknya jam dalam sehari, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif misalnya kemakmuran atau kepandaian dan lain sebagainya. Mengenai macam-macam variabel, menurut hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ada variabel independen, bisa kita sebut dengan variabel X. Yang kedua, variabel dependen, bisa kita sebut juga dengan variabel Y. Yang ketiga, variabel moderator. Yang keempat, variabel intervening, dan yang kelima, variabel kontrol. Nah, itu teman-teman berdasarkan pengertian dan macamnya. Selanjutnya, yang kedua mengenai variabel sebagai objek penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa susu menyebabkan badan menjadi gemuk, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah susu dan berat badan orang. Maka susu dan berat badan merupakan variabel penelitian. Dalam penelitian seperti ini, sebaiknya peneliti menggunakan pendekatan eksperimen. Kelompok eksperimen adalah orang-orang yang meminum susu, sedangkan kelompok kontrol atau kelompok perbandingan adalah orang-orang yang tidak diberi minum susu. Banyaknya susu yang diberikan kepada kelompok eksperimen ditakar dengan ukuran liter, maka variabelnya berbentuk variabel kontinum, sedangkan tambah atau tidaknya berat badan diukur dengan ukuran kilogram. Variabelnya juga variabel kontinum atau ratio. Maka ada variabel yang mempengaruhi dan variabel akibat. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, variabel bebas atau independen. Bisa kita sebut juga dengan variabel X. Sedangkan variabel akibat disebut variabel tidak bebas, variabel tergantung, variabel terikat atau kita sebut dependent, variabel Y. Oke, selanjutnya yang ketiga, memahami variabel. Memahami variabel dan kemampuan menganalisis atau mengidentifikasikan setiap variabel menjadi variabel yang lebih kecil atau subvariabel merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti. Mengidentifikasikan variabel dan subvariabel ini tidak mudah karenanya membutuhkan kejelian dan kelincahan berpikir pelakunya. Memecah variabel menjadi subvariabel ini juga disebut kategorisasi, yakni memecah variabel menjadi kategori-kategori data yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Kategori-kategori ini dapat diartikan sebagai indikator variabel. Dalam contoh penelitian, susu menyebabkan badan menjadi gemuk. Jika akan mengukur apakah susu menyebabkan badan menjadi gemuk, maka perlu dicari tanda-tandanya atau indikatornya dan bukti-buktinya.
Kategori indikator subvariabel ini akan dijadikan pedoman dalam merumuskan hipotesis minor, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan kelanjutan langkah penelitian yang lain. Sedikitnya subvariabel atau kategori akan menghasilkan kesimpulan yang besar jika variabelnya terlalu luas dan sempit, jika variabelnya sedikit tetapi kecil-kecil. Oke, dari berbagai materi, mari kita ambil kesimpulan mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variabel independen, variabel dependent, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Dan pengaruh suatu treatment, peneliti meliputi variabel yang mempengaruhi dan variabel akibat. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, variabel bebas atau independen. Bisa kita sebut variabel X. Sedangkan variabel akibat disebut variabel tidak bebas, variabel tergantung, variabel terikat atau dependen, dan bisa disebut juga variabel Y. Untuk memahami variabel dan kemampuan menganalisis atau mengidentifikasikan setiap variabel menjadi variabel yang lebih kecil merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment dan subscribe.